Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noval Fadil Herfian. Saya dari kelas 7E Ilmu Komunikasi di Universitas Islam Syekh Yusuf. Saya membuat video ini untuk memenuhi syarat ujian akhir semester di mata kuliah Teknik Presentasi. Jadi, saya di sini akan membuat tutorial atau membagikan tips and trick untuk gimana sih caranya presentasi yang baik dan juga yang benar gitu. Dan juga efektif lah tentunya. Nah, berikut ini saya sudah merangkum 15 cara presentasi yang baik dan juga efektif untuk para presenter. Jadi, tentu saja keberhasilan dari sebuah presentasi ditentukan mulai dari pembuatan materi presentasi hingga pelaksanaan presentasi yang baik dan juga penguasaan panggung tentunya. Jadi di sini ada satu, buat desain yang menarik. Buat slide semenarik mungkin agar audiens yang melihat presentasi Anda itu tertarik sama apa yang Anda bicarakan tentunya, ya kan. Dua nih. Teksnya ringkas dan beri gambar ya. Teksnya berikan intinya yang Anda bisa sedikit padat dan juga jelas gitu. Satu slide berisi atau pesan hanya tuliskan poin utamanya aja gitu. Selebihnya Anda yang menjelaskan. Jangan biarkan audiens membaca keterangan panjang di materi presentasi Anda. Biarkan mereka mendengar penjelasan materi Anda. Jangan lupa beri juga gambar ya tentunya, ilustrasi atau grafik yang menarik dan sesuai dengan poin yang Anda sampaikan. Gambar ini membuat audiens lebih mengingat pesan Anda dibandingkan Anda tidak memberikan gambar tentunya. Ketiga, tambahkan multimedia jika perlu. Siapkan multimedia berupa audio atau video jika memang diperlukan. Terkadang audiens kesulitan membayangkan apa yang Anda sampaikan gitu, sehingga membuat bantuan video atau audio tertentu gitu jika dibutuhkan ya. Tapi ini juga penting agar lebih jelas lah apa yang Anda sampaikan, seperti itu. Nomor 4, buat presentasi yang urut ya, jelas ya itu ya. Sampaikan materi secara runtut dan juga kayak termasuk dengan slide presentasi Anda yang harus urut sesuai dengan alur sehingga penyampaian pesan bisa mengalir sesuai jalannya presentasi Anda. Nomor 5. Kuasai materi, bukan menghafalnya. Jadi Anda harus menguasainya. Setelah materi siap, pastikan Anda menguasainya, namun bukan dengan cara menghafal setiap kata dan juga kalimat yang Anda sampaikan. Tipsnya yaitu pahami inti dari setiap poinnya. Selebihnya bisa Anda kembangkan sendiri atau improvisasi. Nomor 6. Perhatikan penampilan ya. Jangan cuma kalau ketemu cewek doang Anda bisa berpenampilan yang baik. Ketemu audiens pun Anda harus berpenampilan yang baik. Penampilan presentasi juga penting. Selain untuk meningkatkan kepercayaan diri, penampilan juga membuat audiens yakin dengan Anda. Tentu penampilan ini disesuaikan dengan materi dan juga audiens. Jika presentasi bersifat formal, Anda bisa menggunakan jas atau juga kemeja. Seperti itu. 7. Perhatikan cara penyampaian Anda. Cara penyampaian materi ini mulai dari penggunaan bahasa yang dapat diterima audiens, intonasi dan artikulasi yang jelas, santai, sopan, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, selipkan humor atau selingkan sehingga audiens tidak bosan. Jadi Anda ini harus menyelingkan seperti humor-humor receh walaupun tidak lucu sebenarnya, tapi nggak apa-apa, itu akan mencairkan suasana tanpa disadari. Seperti itu, agar audiens tidak bete aja itu mah. Oke, nomor 8. Sampaikan dengan logis. Setiap penjelasan dalam materi harus logis sehingga bisa diterima oleh audiens. Jika itu sebuah klaim, maka sampaikan pula dasarnya atau juga risetnya. Dari mana Anda mendapatkan sebuah pernyataan itu? Karena itu akan penting jika misalkan audiensnya sadar, wah ini nih dari mana nih sumbernya gitu. Pas dicari, oh ada ternyata, cantumkan makanya sumbernya. Oke. Nomor 9 adalah bersemangat. Lakukan presentasi dengan bersemangat, namun jangan berlebihan. Sikap Anda akan sangat mempengaruhi kondisi audiens. Mental juga harus diperkuat supaya Anda bisa berkonsentrasi jika menemui gangguan di tengah presentasi. Ya, gimana ya? Kalau saya sih sendiri itu tuh kalau semangat tuh pasti bersemangat gitu. Tapi jangan sampai kelewat batas. Akan ada saatnya jika Anda
tiba-tiba ngeblank kayak gitu. Jadi kayak malu gak sih kalau tiba jadi semangat gitu, jadi tapi ngeblank gitu. Jadi harus hafal materi tadi tuh, nomor berapa tuh, hafal materi ya kan. Selanjutnya yang ke-10, kontak mata ya. Jangan terlalu lama menunduk nih atau menghadap ke layar yang Anda sajikan. Kontak mata dengan audiens saat presentasi ya. Hal ini menunjukkan kepercayaan diri Anda terhadap panggung yang Anda bawakan atau presentasi tersebut. Jadi ini tuh kontak mata tuh gimana ya? Biar orang merhatiin Anda juga harus memperhatikan audiens. Seperti itu. Nomor 11, komunikasi dua arah. Libatkan audiens dalam presentasi Anda. Dengan demikian mereka merasa lebih dianggap dan semakin berkonsentrasi mendengarkan Anda. Misalkan, berikan pertanyaan ringan sesuai dengan materi yang sedang Anda bahas. Seperti itu. Pertanyaan ringan-ringan aja, kayak yang udah pasti bisa dijawab, kayak gitulah contohnya. Yang ke-12, jangan terlalu lama melakukan presentasi. Presentasi yang baik adalah ketika audiens dapat menangkap pesan Anda dalam waktu singkat. Maka jangan terlalu lama dan membuat audiens bosan mendengarkan Anda. Namun jika Anda melihat audiens mulai bosan, berikan selingan atau humor untuk mengembalikan dan menyegarkan mereka. Itu dia. 13. Siapkan sesi tanya jawab. Sampaikan presentasi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Selebihnya biar audiens yang aktif bertanya kepada Anda. Sesi tanya jawab ini juga menunjukkan seberapa tertarik audiens dengan materi yang Anda sampaikan. Jangan lupa untuk membuat simulasi tanya jawab untuk membuat materi. Siapkan antisipasi terhadap pertanyaan-pertanyaan sulit. Semakin Anda siap dan melakukan antisipasi tersebut, kemungkinan audiens juga akan semakin puas dan juga tertarik dengan jawaban-jawaban yang Anda berikan kepada audiens. Nomor 14, buka dan tutup presentasi dengan semenarik mungkin. Pembuka dan penutup selalu menjadi poin penting dalam tiap presentasi. Pembukaan yang menarik akan membuat audiens penasaran dan juga ingin terus mengetahui isi materi hingga selesai. Akhir yang menarik akan membuat audiens mengingat pesan Anda. Maka sampaikan kembali tujuan dari presentasi Anda di akhir presentasi agar mereka mengikuti apa yang Anda inginkan. Yang ke-15 nih, yang terakhir nih. Tentunya ini juga sangat penting nih, yaitu adalah latihan. Kemampuan presentasi yang baik tidak langsung turun dari langit. Para presenter juga terus berlatih dan juga berlatih. Semakin besar jam terbang, maka menyampaikan presentasi akan menjadi lebih mudah. Jadi latihan di rumah atau merekam sendiri dengan handphone atau webcam, itu tuh udah bagus banget. Jadi intinya sih ya itu tadi, latihan ngomong gitu. Terbiasa untuk berbicara itu akan semakin bagus untuk melakukan presentasi. Oke, mungkin itu aja. Sekian dari saya, Noval Fadil Herfian. Sampai jumpa.